Eh, Baik, selamat sore teman-teman semua. Di sini kita akan eh, membahas ya seputar JavaScript, melanjutkan materi kemarin. Jadi kalau materi kemarin kita sudah belajar HTML, kemudian kita belajar CSS, kemudian kita belajar CSS responsif seperti itu ya. Nah itu kita sudah bahas kemarin. Nah sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu JavaScript seperti itu. Baik, jadi di hari ini mungkin untuk praktikum dan teori di videonya ini akan dijadikan satu ya, akan dijadikan satu. Jadi kita akan bahas lagi seputar pengenalan JavaScript, kemudian kita coba mengingat-ingat ya variabel dan konstanta, lalu kita ingat lagi seputar operator, kita kemudian coba ingat lagi kondisi dan loop atau percambangan dan perulangan. Kita belajar nanti seputar array dan objek seperti itu ya. Kemudian kita masuk function dan yang terakhir kita akan bahas seputar dokumen objek model. Itu bagaimana manajemen dokumen objek model ya atau HTML melalui JavaScript seperti itu. Saya kira mungkin untuk yang di awal ini, terutama bagian variabel dan konstanta, teman-teman sudah pernah belajar di pemrograman ini ya, dasar pemrograman atau algoritma dan pemrograman seperti itu. Jadi secara umum sih sama saja antara JavaScript dengan C++ ya. Misal teman-teman sudah pernah belajar di C++, hanya nanti beda sintaks saja. Tapi secara umum sih antara JavaScript dan C++ ya bagian-bagiannya sama yang akan dibahas seperti itu. Ya seputar ini saja seperti itu. Jadi kita akan cepat saja untuk yang ini. Nanti yang berbeda nanti di JavaScript ini kita bisa mengatur file HTML seperti itu. Nanti kita lebih detail di sini. Baik, kita masuk saja. Jadi JavaScript intinya adalah bahasa pemrograman ya yang berjalan pada web seperti itu. JavaScript dibuat oleh Netscape. Nah, Netscape ini adalah Mozilla, Mozilla Firefox ya, Mozilla yang kita kenal seperti itu. Di tahun 94 ya, di tahun 94 di mana JavaScript memungkinkan aktivitas dinamis pada dokumen web. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya seputar HTML dan CSS, mungkin dengan HTML dan CSS tampilannya sudah menarik seperti itu. Tapi belum bisa menjalankan aktivitas yang lebih dinamis loh, hanya statis saja, hanya apa adanya seperti itu. Tapi dengan JavaScript nanti kita bisa lebih dinamis seperti menampilkan pop-up dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk catatannya ya JavaScript berbeda dengan Java ya, walaupun namanya serupa tapi ini sama sekali berbeda. Nah, kemudian JavaScript ini awalnya hanya untuk client side ya, yang di tahun ini 94. Namun di belakangan ini di makin modern seperti itu, JavaScript juga dikembangkan untuk melayani bagian server side-nya. Nah, ini seperti apa nanti kita pelajari setelah UTS seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas JavaScript yang ada di bagian klien seperti itu. Ya, jadi ini untuk lebih detailnya ya. Secara umum ya JavaScript memungkinkan untuk mengontrol konten dokumen dan stylenya. Jadi kita bisa atur konten, isi kontennya dan stylenya seperti itu. Kemudian kita bisa atur posisinya ya, posisi elemen pada dokumen nanti tampilnya bagaimana itu bisa kita atur. Kemudian buat komponen user interface itu yang reusable. Jadi kita bisa buat satu script code JavaScript seperti itu ya, dari suatu perintah JavaScript nanti kita bisa buat suatu komponen HTML itu dipanggil berulang-ulang seperti itu. Jadi misal nanti mungkin nanti kita punya data seperti itu, misal tabel misalnya pada suatu tabel uh, kita seperti biasanya kan kita seperti ini ya, sederhananya TD TD ada TR. Nah, itu biasanya kan kita tulis tergantung berapa baris ya. Nah, itu kita bisa buat ini sebagai satu komponen dan nanti hanya tinggal di looping saja. Nah, itu. Cuman mungkin ini belum akan kita bahas ya. Ini nanti saja ketika sudah masuk ke bagian server. Yang penting kita tahu dulu bahwa kita bisa bikin komponen user interface yang reusable ya. Nah, kemudian kita bisa juga menggambar komponen grafik ya seperti kotak atau lingkaran atau segitiga, itu bisa kita buat gambar dengan JavaScript di HTML.
Kemudian ini juga dengan JavaScript kita bisa membuat atau memainkan suara. Lalu juga kita bisa mengatur navigasi ya, bisa maju mundur. Nah itu terus kita bisa atur juga history browsernya seperti itu. Kemudian dengan JavaScript kita bisa bertukar data ya melalui jaringan dan network ya. Ini yang nanti cukup penting seperti itu. Cuman nanti kita bahas ketika masuk ke server seperti itu. Nah, kemudian dengan JavaScript kita juga bisa menyimpan data pada suatu komputer user. Jadi kita bisa misal menyuruh suatu page itu di print seperti itu ya. Misalnya print PDF atau print printer seperti itu kita bisa suruh komputer melakukan aksi ini ya. Atau juga mungkin ketika ada image kita bisa perintahkan bahwa image ini akan disimpan di komputer pengguna. Itu contohnya juga bisa seperti itu. Itu untuk ini ya, fungsi-fungsi dari JavaScript seperti itu. Ini yang kemungkinan ya nanti kita bahas beberapa di pertemuan sore ini. Nah, ini kita masuk ke ini ya, lanjut ya. Sejarahnya. Nah, sejarahnya itu JavaScript juga dikenal dengan ECMAScript ya. Jadi kalau misalnya orang bicarakan ECMAScript ya maksudnya JavaScript dan sebaliknya seperti itu. Mungkin sejarahnya itu karena JavaScript ini sendiri hak patennya dipegang oleh Oracle ya. Oracle seperti itu. Nah, nah maka dari itu untuk kepentingan yang publik seperti itu menggunakannya adalah ECMAScript seperti itu. Cuman ya orang-orang sudah paham ketika kita membahas ECMAScript ya maksudnya adalah JavaScript seperti itu. Nah ini pertama untuk ECMAScript-nya sendiri itu di tahun 97 ya, ECMAScript-nya 97, kemudian ECMAScript 2 di 98, ECMAScript 3 99, dan kemudian ECMAScript 4 ini tidak dirilis ya, tidak ada namun tidak dirilis. Lanjut ke ECMAScript 5 di tahun 2009. Nah, mungkin sebagai catatan untuk ECMAScript 5 ini yang banyak di browser modern seperti Chrome atau Mozilla atau Edge seperti itu ya. Nah ini kebanyakan support sampai sini, support sampai ECMAScript 5 seperti itu. Nah setelahnya sudah dikembangkan juga banyak ya. Nah, setelah itu berubah penamaannya yaitu dengan tahun rilisnya ya seperti itu. ECMAScript 5 ya 2015, ECMAScript 15 di 2015 seperti itu. Dan ke bawah. Cuman untuk dan sampai ini ya baru di 2022 cuman sebenarnya untuk ini belum dirilis untuk tahun ini sih, seperti itu cuman sudah ada infonya seperti itu. Nah untuk yang di klien nanti memang hanya sampai sini seperti itu. Tapi tadi yang sudah disinggung ya tapi kenapa sih dikembangkan sampai banyak sekali seperti itu sudah sampai tahun ini dari 15 sampai 2002. Nah ini versi ini nanti yang akan kita pelajari dan digunakan nanti di server set gitu. Nah nanti karena server set terbilang lebih kompleks ya yang perintah-perintahnya seperti itu. Jadi JavaScript juga harus berkembang seperti itu yang tadinya hanya klien harus juga memenuhi kebutuhan yang ada di server ya seperti itu sehingga terus dikembangkan. Nah ini sehingga sampai yang 2022 ini sekarang. Nah ini nanti biasanya digunakannya itu untuk yang di bagian server side seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan server lah seperti itu. Mungkin seperti itu untuk sejarahnya. Kita lanjut. Ini untuk menyisipkan kode JavaScript pada HTML ini ada dua cara ya. Yang cara yang pertama ini adalah dengan script atau yang kedua ini dengan menambahkan atribut src. Jadi mungkin ini sama seperti internal atau eksternal ini yang pada materi CSS kemarin. Jadi kalau script ini internal, kalau script src ini yang eksternal seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya, script ini akan menyisipkan console log hello world seperti itu pada dokumen HTML. Itu untuk yang menggunakan script. Sedangkan untuk yang menggunakan script.src ini filenya akan dipisah antara HTML dan JavaScript-nya seperti itu. Sini terlihat ya dengan indeks HTML seperti ini, kemudian kita pisah suatu file app.js seperti itu, file JavaScript-nya. Kemudian kita konsolkan. Console log ini sama seperti print sebenarnya, sama seperti print atau sama seperti cout misal di C++ ya. Nah itu. Ini mungkin bisa kita coba saja. Bisa kita coba saja misalnya ini. Mungkin yang ini dulu ya. Ini bisa kita coba di sini. Pertama kita buat.
temuan oh ini kita close dulu, ini temuan kemarin. Nah ini kita masukkan ya, index.html. Nah ini kita save ya. Ini seperti biasa kita hilangkan dulu. Ini sudah ya, kita coba buka saja. Nah ini untuk melihatnya kita inspect elemen, kemudian kita lihat konsol. Nah ini terlihat ya hello world seperti itu, bahwa perintah kode dari ini sudah bisa dijalankan. Mungkin ini saya zoom saja. Nah sudah lebih terlihat seharusnya. Nah kemudian untuk cara yang kedua adalah ini ya, kita pisahkan antara filenya di sini, kita copy saja atau nggak perlu copy, yang penting ini saja, tulis saja nggak apa-apa, app.cs seperti itu. Nah ini kita perintah kode JavaScript-nya kita pindahkan di sini ya. Nah sedangkan di sini kita gunakan src app.cs. Nah sudah, di sini kita coba ya, kita refresh. Nah ini tetap sama saja seperti itu ya, karena memang sama saja untuk hasilnya seperti itu. Tapi biasanya yang digunakan adalah ini ya, jadi misalkan HTML dan JavaScript-nya, karena nanti lebih rapih seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja ya, saya kira menyisipkan masih mudah. Nah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke variabel dan konstanta. Untuk variabel, saya kira untuk variabel saya kira teman-teman masih ingat ya, intinya adalah suatu objek yang berisi data ya, di mana si variabel ini bisa dimodifikasi selama pengeksekusian program seperti itu. Jadi kita bisa simpan suatu data ya ke dalam suatu objek seperti itu, untuk nanti digunakan berulang-ulang seperti itu. Ini kita contoh aturan pemberian namanya ya harus dimulai dengan satu huruf seperti itu, atau karakter underscore, kemudian bisa tersusun dari huruf-huruf atau huruf dan angka seperti itu, atau karakter underscore, dan tapi tidak bisa spasi kosong seperti itu, spasi. Nah kayak itu tidak boleh. Nah untuk nama variabel tidak boleh nama yang sudah digunakan pada program ya. Jadi nama-nama yang sudah digunakan itu tidak boleh seperti abstrak, if seperti itu. Jadi kalau karena sudah ada if di program keywordnya, nah itu tidak bisa kita gunakan lagi. Nah itu ya, ini ada banyak contoh yang import, infinity seperti itu. Mungkin untuk variabel seperti itu ya, kita bisa coba contoh ini. Jadi ada 3 versi cara pendeklarasian variabel ya. Di sini ada var, ada let, ada juga yang tanpa suatu keyword seperti itu. Ketiganya akan menghasilkan hasil yang sama seperti itu. A, B, C sama-sama hasilnya menghasilkan sama ya. Hanya saja beda keyword saja. Tapi tiga-tiganya akan berjalan dengan baik. Mungkin untuk penggunaan keyword var ini digunakan di versi-versi lama seperti itu. Versi-versi JavaScript yang lama itu menggunakannya var. Nah, untuk yang menggunakan yang versi lebih modern itu biasanya orang-orang akan menggunakan yang let seperti itu. Yang let ya. Nah, mungkin kalau yang ini tidak selalu direkomendasikan ya, dimana tidak diberi keyword. Soalnya tanpa keyword ini nanti bingung untuk membedakan variabel atau konstanta seperti itu. Ini saya kira nggak usah dicoba ya, saya kira mudah, atau mungkin bisa kita coba saja. Kita bisa coba saja. Nah, kita bisa coba. Kita pastikan di sini. Ini ya, hanya seperti ini saja. Kemudian kita paste sini. Hasilnya sama seperti itu. Kita lanjut saja. Nah ini ya, kalau konstanta itu adalah suatu objek berisi data yang tidak bisa dimodifikasi selama pengeksekusian program. Jadi tidak bisa diubah. Aturan pemberiannya sama ya, seperti konstanta dan variabel ini untuk aturannya. Jadi harus huruf, lalu bisa huruf-huruf, kemudian diikuti dengan angka atau diikuti dengan karakter underscore, kayak gitu bisa seperti itu. Yang penting bukan spasi. Nah, kemudian juga tidak boleh menggunakan yang sudah keyword-keyword yang sudah digunakan. Nah, itu nggak boleh. Nah, untuk cara pendeklarasian dari ini ya, konstanta itu ya dengan cara const, kemudian nama konstantanya dan mungkin value-nya, atau value-nya bisa nggak dikasih, kalau konstanta harus dikasih ya. Kalau variabel misalnya di sini ada A sama dengan 5 bisa seperti itu. Ini bisa kita coba saja untuk lihat bedanya ya. Nah, ini kita lihat bedanya saja.
Nah, ini misal ini saya ubah ya, misalnya A sama dengan 10 seperti itu. Kita jalankan. Nah, ini berjalan ya. Nah, sedangkan sekarang kita coba konstanta. Kita hapus saja. Nah, sudah. Nah, kita jalankan. Ini masih sama ya. Tapi ketika kita coba jalankan A sama dengan 10, di mana kita berarti merubah nilainya ketika program dijalankan. Nah, ini akan error, yaitu ketika mau memasukkan nilai ke dalam suatu konstanta, seperti itu, variabel konstanta. Jadi memang tidak bisa. Nah, itu ya bedanya variabel dan konstanta. Kita masuk lagi. Nah, kita lanjut ya. Jadi saya kira sudah jelas ya bedanya variabel konstanta ya. Di mana kalau konstanta tidak bisa dimodif, kalau variabel bisa dimodifikasi seperti itu. Lanjut ke operator. Nah, kalau operator ada 3 operator ya, aritmatika, assignment, comparison seperti itu. Kalau aritmatika ya ini ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, eksponensial, pembagian, modulus, penambahan dan pengurangan seperti itu. Ini penaikan nilai variabel dan penurunan. Saya kira ini sama dengan C++ sih, saya masih mudah. Kemudian untuk ini assignment, ini ada sama dengan ya, ini maksudnya assignment nilai ya, bukan penjumlahan. Jadi ini assignment, assignment ya masukkan suatu nilai ke variabel ya, seperti ini. Nah, ini sama. Atau ini juga ada plus sama dengan ya, ini penjumlahan, maksudnya x plus sama dengan y sama dengan x sama dengan x plus y, seperti itu. Ini pengurangan, perkalian, eksponensial, pembagian, dan pembagi atau sisa hasil bagi ya, ini modulus. Ini sama semua. Jadi berarti nilai x ini x sama dengan x ditambah y, berarti nilai x-nya nanti akan dimodifikasi seperti itu. Ini saya kira masih sama dengan C++ ya. C++ juga ada sintaks seperti ini, jadi saya kira teman-teman sudah memahami seperti itu. Kemudian ini untuk comparison ya. Comparison ini ya perbandingan ya. Saya kira teman-teman masih ingat ya, ini ada sama dengan, identik atau tidak sama dengan, tidak identik, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, seperti itu. Nah, saya kira ini juga ada mungkin yang berbeda di sini ya, identik dan tidak identik ya. Mungkin ada perbedaan antara sama dan identik seperti itu. Kalau sama itu secara value, ketika secara value sama itu akan bernilai true. Sedangkan kalau identik itu value dan tipe data. Nah, seperti itu. Yang harus sama maka baru true. Misal di JavaScript tadi kita hanya mendeklarasikan variabel tidak menggunakan tipe data ya. Dimana ketika misalnya A sama dengan 5 berarti A ini akan integer. Kemudian kalau A sama dengan 5 dengan tanda petik berarti A akan bernilai string seperti itu. Nah, di sini tidak ada pendeklarasian tipe data. Sehingga kasusnya ketika menggunakan sama dengan, ketika kita membandingkan 5 sama dengan 5 seperti ini, maka ininya akan true seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita coba 5, nah identik dengan 5, ya ini karena memiliki tipe data yang berbeda maka false seperti itu. Nah, ini bedanya antara identik dan sama. Untuk tidak identik dan tidak sama juga sama seperti itu. Ya kalau berarti misalnya ini tidak sama dengan 5, ini akan memberi false. Kalau ini tidak identik dengan 5, ini akan memberi true seperti itu. Itu ya contohnya. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke ini ya, percabangan dan perulangan seperti itu. Untuk percabangan ini sama seperti C++ ya, di mana ada if else, ada switch seperti itu. Mungkin yang berbeda adalah di ternary operator seperti itu. Ternary operator ini apa ya? Nanti kita coba lihat seperti itu. Untuk if else sama saja ya, di sini if kondisi kemudian kurung buka, kurung tutup, else kurung buka, kurung tutup. Jadi kalau suatu kondisi ini benar, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam sini, di dalam blok kode ini. Kalau salah yang dikerjakan yang di bawahnya seperti itu. Di sini bisa kita coba langsung saja. Ini bisa kita coba langsung. Nah, ini bisa kita coba langsung ya. Ini copy, sorry. Ini kita kopikan sini. Kita kopikan di sini ya. Paste. Nah, ini kita coba ya. Konstanta A kita beri nilai 5.
Bahwa di sini A 5 lebih dari sama dengan 5 maka akan menghasilkan true seperti itu. Ini bisa kita coba. Nah, ini benar ya, true. Kalau ini kita ganti 4 maka akan menghasilkan false. Sorry. Nah, saya kira masih mudah ya untuk kondisi if else seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk kondisi switch ya. Kalau if else itu kita gunakan yang antara ya tidak seperti itu untuk pertanyaan ya dan tidak. Nah, sedangkan kalau switch itu untuk percabangannya memiliki banyak nilainya. Seperti ini contoh ya. Di sini untuk sintaknya sama yaitu switch suatu ekspresi. Nah, kemudian case X dari ketika ekspresi ini bernilai X, maka yang dijalankan adalah ini. Ketika bernilai Y yang dikerjakan adalah ini. Nah, ini kalau tidak tidak ada yang sesuai seperti itu. Ini contohnya kita punya yaitu ketika day number sama dengan 5 ya. Jadi di sini kita kodekan suatu hari itu dengan angka. Jadi ketika 5 kita ubah menjadi string seperti itu. Ini akan mencocokkan nih ketika day number tadi ini akan bernilai 5. Apakah 5 sama dengan 0? Tidak. Ketika 5 sama dengan 1? Tidak. 2, 3, 4 itu tidak ya. Seterusnya ketika masuk ke 5, iya. Nah, ini maka akan print Friday, kemudian break. Break ini akan keluar dari switch ya, akan ke bawah sini, akan melakukan print dari day. Nah, itu akan melakukan print Friday di sini. Kita bisa coba langsung. Kita coba. Nah, mungkin ini itu ya, saya dihilangkan saja. Nah, kita hilangkan sudah. Nah, kita coba ya. Ini hasilnya tentunya sama sih di sini. Nah, ini sama ya Friday. Ini misal harinya kita ganti 0 seperti itu, maka akan menghasilkan Sunday. Nah, misalnya harinya ini, mungkin yang untuk default itu ketika berarti tidak 0 sampai 6. Di sini kita coba mungkin 7. Nah, ini kita coba 0 sampai 7. Nah, ini akan menampilkan error range, karena defaultnya adalah error range. Seperti itu. Mungkin teman-teman sebenarnya bisa saja buat seperti ini ya. Seperti if, sebentar, di sini. Teman-teman bisa saja buat misalnya if else. Nah, if day number sama dengan 0, kemudian day sama dengan Sunday. Nah, kemudian else, kemudian else if lagi di sini. Jadi, seperti ini ya, else if day number sama dengan 1 sama dengan Monday ya, Monday seperti itu. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Di sini. Else if dan seterusnya gitu sampai dengan tadi 6 seperti itu. Ini bisa saja, cuman tidak efektif seperti itu. Walaupun nanti menghasilkannya ya sama saja. Nah, cuman tidak efektif ya. Lebih praktis kalau bukan yang ya tidak seperti itu, kita gunakannya adalah switch seperti itu. Nah, ini bisa kita lanjut saja. Yang terakhir ya, untuk yang if else, sebentar kok seperti ini. Nah, ini adalah ternary operator. Nah, ternary operator ini sebenarnya sama dengan if else ya, yaitu untuk suatu percabangan ya tidak seperti itu. Nah, namun ternary operator ini lebih singkat, di mana sintaknya adalah kondisi, tanda simbol karakter tanda tanya, kemudian kondisi ketika benar, kemudian sorry, nah, ini kemudian ada ini ya tanda titik 2. Nah, kemudian ini kondisi ketika salah. Jadi ini lebih singkat daripada if else ya. Jadi hanya butuh satu baris, misal konstanta A sama dengan 5. Kemudian 5A, apakah A lebih besar dari atau sama dengan 5? Ketika benar maka akan ini, ketika salah maka akan ini. Nah, mungkin yang bedanya adalah ternary operator ini digunakan ketika kondisi benar atau kondisi salahnya ini hanya butuh satu statement saja ya. Ini kan ini hanya satu statement ya, satu saja. Jadi tidak perlu banyak. Jadi kita bisa pakai ternary operator. Sedangkan kalau if else ini misal lebih butuh lebih dari satu, seperti misal kita butuh 5 baris kode untuk kondisi ya atau 5 baris kode untuk kondisi tidak seperti itu, maka lebih baik menggunakannya if else dibanding harus menggunakan ternary seperti itu.
Ini bisa kita coba. Ini misal kita copy ya. Ini kita paste. Nah, kita coba langsung. Nah, ini ya, true. Sama saja sih. Ini. Nah, itu kita lanjut. Nah, untuk loop ya. Untuk loop, mungkin yang sudah ada di C++ ini ya. For, while, do while. Nah, mungkin ini yang sudah familiar. Nah, ini ada dua tambahan yang mungkin belum ada di C++, yaitu adalah for in dan for off. Bedanya apa nanti kita coba cek ya. Nah, ketika for loop ini sama ya seperti C++, jadi ada statement 1, terus ini ya, titik 2, titik koma, kemudian statement 2, titik koma, kemudian statement 3. Mana biasanya kalau statement 1 ya ini ada deklarasi variabel. Nah, kemudian kalau yang statement 2 ini ya kondisi. Nah, kemudian statement 3 ini adalah increment atau decrement seperti itu. Adalah kode yang jalan ketika suatu perintah kode ini sudah selesai seperti itu. Ini contohnya kita looping ya 1 sampai 0 sampai kurang dari 5 di sini. Jadi ketika i sama dengan 0, maka akan console log. Nah, kemudian ketika i sama dengan 1, kemudian ada increment ya. Kemudian i akan bernilai 1, kemudian dicek di sini. Nah, apakah memenuhi? Ketika memenuhi maka akan di print ya console log, maka akan muncul 1. Kemudian i sama dengan 2 karena kemudian dinaikkan, kemudian dicek lagi. Kemudian tulis di sini karena console log, kemudian naik lagi di increment, kemudian akan bernilai 3. Kemudian ketika sudah bernilai 3 akan dicek lagi kondisinya. Ini apakah masih kurang dari 5? Ketika iya maka akan print. Nah, kemudian 4 ya. Nah, 4 iya, maka akan print. Nah, kemudian di increment i sama dengan 5, cek kondisinya. Sudah tidak memenuhi, maka akan keluar dari for loop menuju baris kode selanjutnya. Seperti itu. Bisa kita coba saja ini misal. Ini bisa kita copy. Kita coba paste ya. Nah, ini kita paste. Kita coba saja. Ini save. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, sudah sama seperti itu. Ini karena loop 1, 0 sampai 5, 0 sampai 4 ya. Seperti itu, karena ketika sudah masuk 5 sudah melebihi kondisi seperti itu. Kondisinya sudah false. Mungkin itu, kita lanjut dulu ke for in. Mungkin for in ini yang berbeda. Nah, for in ini gunanya adalah untuk melakukan looping pada suatu objek maupun suatu array. Di sini contohnya array ya, yang mungkin lebih familiar teman-teman. Di sini misalnya saya punya constanta number. Jadi ketika kita ingin melakukan looping, looping dari array di sini, biasanya mungkin kita gunakannya adalah ini ya. Kita hitung berapa panjang dari array seperti itu, kemudian kita masukkan di sini. Nah, cuman mungkin untuk JavaScript berbeda, lebih praktis lagi. Jadi di sini kita bisa langsung saja masukkan array-nya ke dalam for in seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di sini kita lakukan ya, ini deklarasi. Di sini menggunakannya konstanta ya. Konstanta juga bisa seperti itu. Ketika in numbers, jadi numbers ini berupa array seperti itu. Jadi untuk for in ini akan key ini akan selalu bernilai dari indeksnya. Jadi kita ingat kalau array itu misal ini 1, 2, 3, 4, 5, indeksnya akan mulai dari 0 ya untuk indeks. Maka data pertama, elemen pertama ini akan indeksnya 0. Kemudian 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Saya kira masih ingat teman-teman. Jadi kalau array itu indeksnya selalu mulai dari 0 ya. Nah, jadi ketika ini dijalankan ya, ketika const number 0 sampai 5, 1 sampai 5 ya untuk array dengan nilai 1 sampai 5, kita jalankan for constanta key in numbers seperti itu. Ini kita kurung buka. Nah, di sini kita lihat konstanta elemen sama dengan numbers key. Jadi ketika dijalankan pertama, key akan bernilai indeks pertama, yaitu 0 seperti itu. Key akan sama dengan 0. Kemudian memanggil numbers.key. Numbers 0 berarti kan. Nah, ini berarti berapa? Berarti adalah 1. Kemudian elemen ini akan bernilai 1. Kemudian kita print 1. Nah, di sini ya.
Kemudian lanjut, karena baris ini sudah selesai, kita lanjut lagi ke atas. Karena ini masih ada ya, masih arraynya masih belum semuanya terakses, kita lanjut berarti key sama dengan 1 seperti itu. Nah, lanjut lagi numbers sama dengan 1. Nah, itu berarti 2. Nah, kita lanjut lagi sama dengan tadi sudah ya, sudah ke 1, kemudian lanjut lagi ke 2. Lanjut lagi numbers 2, berarti akan print 3. Lanjut lagi ke 3, ya, sama dengan 3, numbers 3, nah, print 4 ya, kemudian masuk ke 5, nah ini 4, ini sama dengan 4, nah ini numbers keempat ini sama dengan 5 ya, nah akan di print 5. Nah kemudian karena ini sudah mencapai full ya, sudah tidak ada array lagi, tidak ada elemen lagi setelah elemen 5 ini, maka akan keluar dari loop seperti itu, lanjut ke baris berikutnya. Mungkin seperti itu untuk penggunaan for in. Nah ini bisa kita lihat dulu, nah, kita coba ya. Nah, ini ya, seperti ini, kita bisa cek. Nah ini ya, jalan. Jadi kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk mengakses array, saya kira lebih baik menggunakan in dibandingkan dengan for biasa seperti itu. Mungkin kalau bingung, kita bisa saja console log key-nya saja untuk membuktikan. Kita console log key-nya. Nah, ini adalah key-nya ya, 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Untuk indeks dari numbers seperti itu. Kita masih mudah ya, kita lanjut. Nah, kemudian for of juga untuk array seperti itu. For of juga untuk array, sama seperti for in ya, bedanya hanya di sini apa namanya, keyword yang digunakan. Namun ketika kita misal punya array 1, 2, 3, 4, 5, ketika kita menggunakannya for of, di sini misalnya kita konstanta key, kita menggunakan ini ya, variabel konstanta key di sini dengan nama key of numbers di mana array. Di sini yang nilai key ini bukan akan nilai indeksnya, melainkan adalah elemennya seperti itu. Jadi kalau in kita kalau in kita harus panggil lagi kan untuk memanggil elemennya dengan cara indeks number kurung kotak indeks. Nah, sedangkan kalau for of, nah ini kita bisa langsung saja panggil elemennya seperti itu. Jadi di sini yang sebenarnya key akan langsung mengakses elemen pertama, kemudian lanjut, nah, kedua, lanjut, ketiga, lanjut keempat, lanjut kelima ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah berakhir, maka akan keluar dari loop seperti itu, menuju baris berikutnya. Contohnya ya, kita bisa lihat. Ini ketika kita coba, nah ini ya, kita bisa refresh. Ini sama saja sebenarnya, sama saja ya. Nah, itu untuk for of ya. Nah, kemudian kita lanjut while. Kalau while ini sama seperti C++ sih, yaitu dengan keyword while diikuti dengan kondisi seperti itu. Selama kondisi masih terpenuhi ya, yang dikerjakan adalah blok kode ini. Misal kita definisikan variabel atau let ya, sama saja i sama dengan 1, kemudian ketika i kurang dari 5 akan print. Nah, kemudian setelah di print maka akan ada increment seperti itu. I plus plus kita masih ingat ya, adalah i sama dengan i plus 1 seperti itu. Maka akan terus di print sampai selama kondisinya terpenuhi. Jadi ketika 5 masih terpenuhi akan bernilai 5, di increment, i sekarang akan bernilai 6, ketika dicek sudah tidak memenuhi ya, berarti tidak di print dan lanjut ke baris berikutnya. Seperti itu. Itu untuk ini ya, untuk while seperti itu. Jadi while ini cocok digunakan kalau kita tidak tahu berapa loop. Nah, itu yang akan terjadi seperti itu. Kalau for kita sudah tahu batasnya seperti itu. Kita sudah tahu batasnya akan ada 5 array. Jadi kita tahu ada 5, di sini kita tahu mulainya dari 0 sampai dengan 5 seperti itu. Kalau di sini var ini kita bisa lakukan ini yang kita belum tahu sampai berapa, contohnya ya seperti ini, seperti itu. Ada kondisi lain ya, misal while
true seperti ini. Ini kemudian di dalamnya baru ada kondisi if apa, baru break seperti itu. Ini baru keluar. Itu salah satu contohnya ya. Karena kalau kita tidak tahu kapan harus berhenti suatu programnya, kita bisa menggunakan while seperti itu. Kita bisa coba saja. Di sini ya. Nah, di sini contohnya. Nah, ketika kita bisa ini refresh sama saja sih. Nah, ini misal kondisi yang uh, tidak berhenti-berhenti ya. Ini coba. Nanti kondisinya tidak berhenti-berhenti sampai seterusnya seperti itu. Kita bisa berhentikan lagi. Oh, ini di close saja. Terlanjur. Memori. Di close saja page-nya. Nah, karena nggak ada kondisi berhentinya itu akan looping terus ya. Nah, kalau ini kan sudah. Tadi contohnya. Nah, kita lanjut saja. Nah, kalau do while ini seperti yang kita tahu ya, akan dikerjakan terlebih dahulu satu kali. Ya, di sini kerjakan satu kali dulu. Nah, baru dicek kondisinya apakah masih memenuhi seperti itu. Nah, itu di sini ketika kita punya var i sama dengan 6, akan di print dulu sekali. Kemudian akan dicek kondisinya apakah i kurang dari 5 seperti itu. Sini bisa kita coba ya. Ini karena i-nya sudah tidak masuk kondisi ini maka akan langsung keluar. Tapi kalau kita gunakan while biasa tidak akan terprint sama sekali. Coba ya. Nah ini ya terprint sekali. Nah karena sudah di dulu. Sedangkan kalau kita coba lakukan seperti ini, misal ini menggunakan yang while saja, ini tidak akan terprint sama sekali. Nah ini tidak akan terprint ya. Nah itu contohnya kapan kita menggunakan do while, kapan menggunakan while seperti itu. Kemudian untuk array itu suatu kumpulan value disusun secara berurutan ya. Jadi kita lihat tadi, jadi value yang disusun berurutan ya, dengan diidentifikasi dengan suatu indeks numerik ya. Tadi kita lihat 0, 1, 2, 3 seperti itu. Nah kalau objek ini adalah suatu value komposit ya, maksudnya tersusun dari beberapa value. Nah disimpannya itu diidentifikasi dengan suatu nama. Nah jadi misalnya kita punya objek mahasiswa seperti itu, maka diidentifikasi misal dengan NIM seperti itu, nama seperti itu. Contohnya. Kemudian apa email misal. Nah ini contohnya email. Nah beda secara umum seperti itu ya. Jadi gampangnya sih array itu menggunakan indeksnya numeris dan objek itu menggunakan indeksnya string seperti itu atau nama. Itu versi sederhananya yang bisa kita ingat seperti itu. Nah, itu tadi contohnya ini ya. Untuk array, array biasanya menggunakan simbolnya ini kurung kotak ya, kurung kotak. Ini kita lihat ya, konstanta buah. Di sini kita punya 3 buah. Nah, kemudian kalau kita ingin panggil salah satu buah yaitu dengan indeksnya seperti itu. Sini menghasilkan jambu. Nah, atau cara kedua di sini. Nah, di sini ini di sini array ya. Ini array. Nah, di sini itu ini array juga. Di sini kita lihat menggunakan kurung kotak. Tapi menggunakannya adalah string. Nah, sini ya. Menggunakannya identifikannya string. Nah, ini bisa disebutnya adalah array asosiatif ya. Array asosiatif. Jadi sebenarnya mungkin kan juga kalau kita array namun indeksnya berupa string ya. Di sini kita lihat di sini kita masukkan mahasiswa NIM-nya 1, kemudian namanya juga 001 di sini. Kemudian cara memanggilnya kita panggil bisa mahasiswa untuk memanggil semua. Kemudian kita hanya ingin memanggil NIM-nya saja, kita bisa mahasiswa kurung kotak NIM seperti itu. Ini akan nah, ini di sini NIM-nya saja. Jadi bisa ini kita namakan area asosiatif gitu namanya. Nah, kemudian ini yang objek seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya objek mahasiswa dengan NIM ya. Kita identifikasinya ini dengan kurung kotak ya, dengan kurung kotak NIM. Kemudian ini value-nya. Jadi ini adalah seperti key-nya ya. Ini key-nya, ini value-nya. Kemudian nama ini adalah key-nya. Nah, mahasiswa ini adalah value-nya. Di sini kita bisa panggil, misalnya panggil keseluruhan objek. Ya.
Kemudian kita juga bisa panggil spesifik mana key yang akan kita ambil value-nya di sini. Sama saja seperti ini. Nah, untuk objek ini mungkin sebenarnya kalau teman-teman di C++ ini kenal struct. Nah, ini sebenarnya objek adalah struct. Nah, seperti itu. Serupa. Itu ya untuk dari ini. Jadi kesimpulannya ya, array biasa diidentifikasi ya dengan angka ya. Walaupun sebenarnya ada fitur di JavaScript ya dan bahasa pemrograman lain, kita bisa identifikasi suatu array dengan string namanya array asosiatif ya. Ini sering digunakan juga kadang. Atau juga kita bisa menggunakan suatu objek seperti itu. Bedanya itu dengan menggunakan ini simbolnya adalah kurung kurawal ya atau kurung ya ini kurung kurawal. Kemudian key dan value-nya. Jadi sebenarnya serupa. Nah, untuk best practice-nya biasanya yang digunakan adalah yang objek ini ya. Maaf. Yang sering digunakan adalah yang objek ini seperti itu. Untuk yang menggunakan key. Nah, untuk yang value kita gunakan array. Mungkin array asosiatif bisa juga digunakan, cuman lebih seringnya menggunakannya di objek. Jadi nanti kalau kita punya di database ya, nanti kita bahas di database. Ini nanti di database ini kita masukkan jadi objek-objek seperti itu, objek-objek. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini kan ini terlihat seperti satu baris ya. Misalnya ini nama seperti itu, email, nah itu. Ini kan satu barisnya seperti itu. Nanti ya kita pelajari lah. Jadi ini satu baris, kemudian ada baris berikutnya, baris berikutnya, baris berikutnya itu ya objek-objek-objek seperti itu. Nah, yang terakhir kita yaitu adalah function ya, yaitu fungsi sekumpulan kode yang didefinisikan dan dipanggil berulang-ulang tanpa menulis kode kembali seperti itu. Di sini contohnya penjumlahan. Kita punya ini sih kita variabel dulu. Ini bisa kita taruh bawah juga nggak ada bukan di bawah sini. Di bawah lagi. Ini urutannya nggak masalah. Untuk ini kita bisa taruh di sini. Nah, ini yang di sini kita fokus di sini ya. Jadi kita bikin suatu function, intinya adalah penjumlahan. Nah, kita beri nama ya, keywordnya adalah function. Nama fungsinya adalah penjumlahan. Di sini ada dua parameter ya, file 1, file 2, di mana akan mengembalikan file 1 tambah file 2 seperti itu. Nah, untuk potongan kode ini bisa digunakan di semua kode, di semua file, di seluruh posisi file yang penting kita panggil dengan namanya seperti itu. Contohnya gini, kita buat satu variabel result, dengan result akan menyimpan nilai dari penjumlahan A tambah B, berarti ini 10, 20 ya. Nah, ini 10, 20 nya akan dikirim ke fungsi ini. Ini adalah 10, ini 20. Nah, kemudian akan dijumlahkan di sini. Dijumlahkan berarti 30, maka value ini, keseluruhan ini adalah 30. Nah, 30 akan dimasukkan ke result. Nah, kemudian result ini akan di print. Nah, ini maka akan menghasilkan 30. Ada juga untuk variasi lain yaitu sintak lain yaitu dengan arrow function. Kalau arrow function ini biasanya dengan const ya, konstanta penjumlahan, ini untuk namanya, dimulainya dengan konstanta. Ini sama dengan ya. Kemudian diikuti dengan parameter, kemudian setelah parameter ini ada arrow-nya atau sama dengan lebih dari seperti itu. Diikuti dengan kode yang akan dituliskan seperti itu. Ini sebenarnya sama saja. Jadi kalau teman-teman nyaman menggunakan ini, jadi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa di JavaScript ada arrow function seperti itu. Ini bisa kita coba saja. Dua-duanya mungkin ya sama saja. Dua-duanya nanti hasilnya. Sorry. Langkah dulu. Biasa. Kita coba ya di sini. Menghasilkan 30 ya. Nah, bisa juga yang menggunakan arrow function di sini. Nah, ini. Atau mungkin daripada nanti tulis saja. Const penjumlahan sama dengan arrow. Ini juga akan menghasilkan hasil yang sama. Sama saja seperti itu. Nah, mungkin untuk ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya itu yang dokumen objek model atau kita modifikasi
kita modifikasi HTML dengan suatu JavaScript ya. Jadi kita bisa modifikasi konten HTML dengan JavaScript seperti itu. Mungkin itu nanti kita masuk ke part berikutnya saja. Mungkin untuk part sampai sini cukup dulu seperti itu. Terima kasih.